A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahjunka qawluhum innal izzata lillahi jami'an huwas sami'ul 'alim. Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ardh wa ma yattabi'ul ladina yad'una min dunillahi syuraka iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yahrusun. Wala yahjunka wala yahjun jeung ulah ngajadikeun sedih ka anjeun Muhammad naon qauluhum ucapanana itu kafirun laka ka anjeun lasta mursala wa ghairuhu tegesna ucapan lasta mursala lasta lain anjeun Muhammad ceuk jelema kafir mursalan eta seorang anu diutus. Wa ghairuhu jeung liana itu lasta mursala. Nah, ieu ayat peringatan ti Allah kanggo Kangjeng Nabi sareng sadaya pengikutna, orang-orang yang berjalan di atas perjalanan Rasulullah, yang melakukan beramal sesuai dengan tuntutan ajaran Rasul. Secara langsung ayat ini untuk Nabi. Wala yahjunka qauluhum, dan janganlah engkau Muhammad bersedih karena ucapan orang kafir yang mengatakan, menuduh, yang intinya mendustakan kepadamu. Mereka mengatakan lasta mursala, engkau itu bukan seorang utusan. Ada lagi yang mengatakan innalladzi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Orang-orang, hai orang yang mengaku mendapatkan peringatan,
engkau itu adalah gila. Janganlah ucapan mereka menjadikan engkau bersedih, menjadikan engkau prihatin. Nah, ini untuk Nabi, tapi sesungguhnya maknanya, pelajarannya bukan hanya untuk Nabi. Setiap orang yang berjalan di atas perjalanan Rasulullah dan melakukan apa yang menjadi tuntutan dari jalan Rasul, kemudian datang kepadanya orang-orang hasud untuk mengganggu, maka janganlah pernah bersedih. Kenapa tidak boleh sedih? Kan itu menyedihkan. Apalagi bagi Rasulullah yang sudah dinyatakan Allah azizun alaihi ma'anitum, tidak sanggup melihat penderitaan umatnya, tidak kuat melihat penderitaan umatnya, peduli atas penderitaan umatnya, harisun alaikum, yang sangat menginginkan seluruh umat manusia yang hidup di masanya beriman supaya selamat dari azab neraka. Bagaimana ucapan itu tidak menyedihkan? Kan itu menyedihkan. Nah, maka oleh Allah dijawab, jangan sedih. Kenapa tidak boleh sedih? Innal izzata lillahi jami'an. Inna istinabun, eta teh istinab kawitan deui kalam, janten wala yahjunka kauluhum titik. Innal izzata lillahi jami'an. Innal izzata, sesungguhnya ijah, ayil kuwata tegesna kekuatan, kekuatan untuk mengalahkan. Kan al-ajiz al-ghalib ala amrihi alladzi la yu'jijuhu syai'un. Al-ajiz tina kalimat ijah. Arti ijah teh al-ajiz yang menguasai segala urusannya. Al-ijah berarti kekuasaan. Al-ghalabah mampu mengalahkan, wasultona kekuasaan, al-kamilah yang sempurna, itu ijah. Nah, ijah itu, innal ijata, sesungguhnya ijah, ayil kuwata tegesna kekuatan, kekuasaan, lillahi eta tetap kagungan Allah ya. Sabitun lillah, jami'an bari sadayana, sadaya kekuasaan, sadaya kekuatan, sadaya kemuliaan, itu semuanya milik Allah dan bebas bagi Allah untuk memberikannya kepada siapapun. Oleh karena itu, maka jangan sedih dengan ucapan orang kafir yang mendustakan agama Allah. Sampaikan, jangan sedih. Kenapa jangan sedih? Karena kekuasaan, ijah, kemuliaan, kekuatan itu milik Allah. Dan Allah bebas memberikannya kepada siapapun.
yang dikehendaki Allah, yaitu orang yang menjalankan perintah Allah. Maka ucapan mereka itu tidak akan berfaedah. Oleh karena itu jangan engkau pedulikan mereka. Jadi wala yahjumka qauluhum, janganlah engkau bersedih karena ucapan orang kafir. Karena kekuasaan, kemuliaan, kekuatan, semuanya itu milik Allah. Dan Allah akan memberikan kepada yang Allah kehendaki, yaitu yang menjadi hamba-hamba Allah. Maka Allah menyatakan, walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin, di surah Al-Munafikun itu. Ayabtaguna indahumul izzah, apakah orang-orang munafik itu mencari kemuliaan, kekuatan di hadapan orang kafir? Itu kan ceritanya begitu. Di surah Al-Munafikun Allah menjelaskan sikap orang munafik yang suka mendekati orang-orang kafir, loyal dengan orang kafir. Oleh Allah diketahui maksudnya, mereka itu mencari perlindungan. Maka oleh Allah dijelaskan, diperlihatkan, ayabtaguna indahum ijjah, apakah orang munafik yang suka dekat dengan orang kafir, mereka itu tidak beriman dengan sesungguhnya, keimanannya terbelah. Dohirnya mengaku beriman, berada dalam kelompok muslim, tapi batinnya cenderung condong, loyal kepada kafir. Mereka melakukan itu maksudnya adalah mencari kekuatan. Maka oleh Allah rahasia itu diperlihatkan, ayat daguna indahumul ijah. Itu takririyah, tapi maknanya ingkar juga. Mereka itu sedang mencari kekuatan, tapi salah. Salah. Mereka mencari kekuatan. Orang munafik mencari kekuatan. Orang munafik mencari kekuasaan, supaya mereka punya perlindungan, dekat dengan orang kafir. Nah, itunya benar, tapi salah, karena orang kafir itu tidak punya kekuatan. Maka oleh Allah dikatakan, fa innal ijata walillahil ijatu wali rasulihi walil mu'minin. Hanya bagi Allah ijah, mutlak bagi Allah, yang Allah akan berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Mana yang dikehendaki? Satu, utusannya. Dua, orang mukmin yang menjadi hamba-hambanya, umat yang mengikuti utusannya. Nah, maka ayat ini obat untuk Nabi dan obat untuk orang yang berjalan di atas perjalanan Nabi, yang beraktivitas, beramal sesuai dengan tuntutan jalan Rasul, yaitu berjuang menegakkan hak. Apabila ada pengganggu, baik dengan ucapan ataupun apapun, maka obatnya walayah jumka kauluhum, jangan bersedih karena ucapan orang-orang yang menolak. Innal ijata lillahi jami'a, sesungguhnya ijah itu, kekuatan itu hanyalah milik Allah seluruhnya. Wa ari Allah as-sami'u eta nu maha ngadangu lil qauli kana ucapan, al alimu anu maha uninga bil fi'li kana padamelan. Payujaji mangka bakal ngabales Allahim ka itu kafirin,
wayan suru sareng bakal makaring pertolongan Allah ka anjeun. Allah tahu, Allah mendengar, tidak ada yang bisa tersembunyi dari pengetahuan Allah, tidak ada yang bisa tersembunyi dari pendengaran Allah. Nah, maka kau jangan risau, kau jangan sedih. Allah yang menugaskanmu, Allah yang mengutusmu, maka Allah yang bertanggung jawab untuk membela-Mu. Orang mendustakan ajakanmu karena engkau utusan Allah, maka pada hakikatnya mendustakan Allah, maka mereka akan dibalas oleh Allah. Wala yahjunka qauluhum innal izzata lillahi jami'a was-sami'ul alim. Ayat 65. Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ardh wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi syuraka iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yahrusun. Ala eling kamari ge atos ala teh. Ala teh adawat tanbih. Liyatana bahasami lima ba'daha waya tania biha alaihi. Adawat tanbih untuk mengingatkan supaya orang yang diajak bercerita ngadangukeun tergugah, teringati. Allah ingat, nah, berarti pesannya itu penting. Nah ya guys, sami ala eling ingatlah innalillahi saestuna eta tetep kagungan Allah wungkul, hanyalah milik Allah saja. Man ari makhluk bisamawati anu tetep di langit, waman jeung makhluk fil ardi anu tetep di bumi. Makhluk nu aya di langit sareng di bumi itu adalah milik Allah. Abidan dina penghambaanana. Jadi semua yang ada di langit dan di bumi, khususnya yang berakal, apalagi yang tidak berakal. Makhluk yang berakal biasana mante isim mausul tuduh kanu berakal. Nu di langit malaikat, nu di bumi manusia jeung jin. Nah, nu berakalna milik Allah, komo nu teu berakal. Ala eling-eling innalillahi saestuna eta tetep milik Allah wungkul man ari makhluk fis samawati nu tetep di langit. Mante isim mausul tuduh kanu berakal. Kalibna teh berarti para malaikat. Waman jeung makhluk nu berakal fil ardi nu tetep di bumi.
nyata manusia jeung jin. Lamun nu berakalna milik Allah, komo nu teu berakal. Geuning disebat nu berakal wungkul teu kuma tapi kuman nya, karena yang berakal lebih mulia daripada yang tidak berakal. Jeung lamun anu berakalna milik Allah, komo atuh anu teu berakal. Jadi ku Allah teh sok dikitu, sok aya kadang-kadang tadina ayat 55 mah ngangema ala inna lillahi ma fis samawati wal ardh. Eta mah kuma di dieu mah ngangeman ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ardh. Nah, berarti badenu berakal badenu teu berakal ya, eta teh sadayana ge milik Allah. Pan beda, berubah ya, berbeda ayama pisamawati ayaman pisamawati. Inna tagoyyura isyaratun ila annal khalqa jami'an fi qabdatihi wa mamlukuna lahu subhanahu wa ta'ala. Berbeda penyebutan, berbeda takbir, ibarat cara nyebatkeunana teh ku Allah dibeda-beda. Dina ayat 54 mah 55 mah ma pisamawati, dina ayat anu 60 mah mang pisamawati. Ma menunjukkan yang tidak berakal, man menunjukkan yang berakal. Artinya seluruh yang ada di langit dan bumi, baik yang berakal ataupun yang tidak berakal, bahkan langit dan buminya semuanya ada dalam genggaman kekuasaan Allah dan milik Allah. Milik Allah tenaonana abidan, hiji dina penghambaanana. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah hamba Allah ya, jadi semuanya wajib beribadah kepada Allah. Wamilkan sareng kepemilikanana, nu aya di langit di bumi bade nu berakal bade nu teu berakal itu milik Allah. Wa khalqon sareng dina penciptaanana, nu aya di langit bumi sareng bumina sareng langitna, makhluk bade nu berakal nu teu berakal itu semuanya ciptaan Allah. Itu pri. Nah, kalau semua yang ada di langit di bumi ciptaan Allah, semuanya milik Allah, semuanya hamba Allah, maka tidak ada yang layak untuk disembah oleh seluruh makhluk kecuali Allah. Itu kan natijah nate. Jadi kalau semua yang ada di langit dan di bumi, baik yang berakal yang tidak berakal, itu adalah milik Allah, berarti tidak ada yang layak dipersekutukan dengan Allah. Karena semua yang ada di langit dan di bumi milik Allah, makhluk Allah, ciptaan Allah. Iya. Siapa yang layak dijadikan sekutu Allah? Ya.
yang dianggap Tuhan oleh orang kafir itu, apapun namanya, itu tidak keluar dari lingkaran langit dan bumi Allah. Nah, kita berpikir semua yang dianggap Tuhan oleh orang-orang musyriknya, Tuhan selain Allah, yang dianggap Tuhan selain Allah, itu tidak lepas dari lingkaran langit dan bumi Allah. Ayat anu ngaku boga pangeran di luareun langit, pangeran salianti Allah, cenah urang boga di pangeran salianti Allah di luareun langit, di luareun bumi. Siapa? Orang musyrik. Itulah bodohnya orang musyrik, tololnya orang musyrik. Mereka menganggap ada lagi Tuhan selain Allah, ada yang dipersekutukan dengan Allah, dianggap Tuhan, disembah. Tapi yang dianggap sembah, yang dianggap Tuhan, yang disembah oleh orang musyrik itu tidak keluar dari lingkaran langit dan bumi Allah. Padahal semua yang ada di langit beserta langitnya, semua yang ada di bumi beserta buminya, itu adalah makhluk ciptaan Allah, milik Allah, hamba Allah. Kok kenapa dipersekutukan dengan Allah? Ya. Harus logika. Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard. Dina ayat nusanes, ala inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Baik makhluk yang berakal ataupun yang tidak berakal, yang ada di langit ataupun di bumi, itu semuanya makhluk ciptaan Allah. Nu aya di langit, di bumi, nu berakal, nu teu berakal, itu semuanya makhluk ciptaan Allah. Ya, semuanya itu ciptaan Allah. Karena semuanya ciptaan Allah, semuanya milik Allah. Karena semuanya milik Allah, semuanya wajib menjadi hamba-hamba Allah. Tololnya orang musyrik mengaku ada lagi Tuhan selain Allah, di mana yang diakui Tuhan oleh mereka sesuatu yang tidak keluar dari langit dan bumi Allah. Padahal nu aya di langit di bumi teh sadayana ge ciptaan Allah. Ya, maka Allah itu tidak di langit, tidak di bumi. Ya, dan di langit jeung di bumi mah eta mah ciptaan Allah, milik Allah. Maka Allah tidak ada di langit, tidak ada di bumi. Ya, kalau Allah ada di langit atau ada di bumi, Allah ya, terikat dengan langit dan bumi, artinya eta ge anu aya di langit bumi ke. Yang ada di langit semuanya makhluk yang ada di langit, yang berakal, yang tidak berakal, semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi itu adalah makhluk ciptaan Allah. Langit buminya pun ciptaan Allah, maka Allah tidak di langit, Allah tidak di bumi. Karena langit dan bumi itu makhluk Allah. Allah tidak membutuhkan semuanya, tapi semua yang ada di langit bumi dan langit bumi tidak lepas dari kekuasaan, pengawasan, ya, penglihatan, pendengaran Allah. Nah, yang ada di langit, di bumi itu semua ciptaan Allah, milik Allah, hamba Allah. Nah, ini tololnya orang kafir. Mereka menganggap ada Tuhan lain selain Allah, di mana yang dianggap Tuhan oleh mereka sesuatu yang masih ada dalam lingkaran langit dan bumi. Padahal nu aya di langit bumi teh ciptaan saha? Allah. Manya ciptaan Allah disejajarkan dengan Allah pencipta. Tuh kan. Ini dalil.
semua yang ada di langit dan di bumi itu adalah makhluk ciptaan Allah, milik Allah, hamba Allah, maka tidak ada yang layak dipersekutukan dengan Allah. Itu pli. Kumaha atuh eta jelema kafir, jelema musyrik, dina pengakuan aya deui Tuhan selain Allah. Diwalar ku Allah wa ma yattabi'u jeung teu nuturkeun saha alladzina jalma-jalma yad'una anu nyarembah itu ladina ya'buduna tegesna nyarembah itu ladina min dunillah tisalian Allah ay goeri tegesna salian Allah asnaman kana berhala surokaa kana serikat lahu pikeun Allah alal hakikati netepan kana hakikatna ta'ala maha luhur Allah andalikati itu sari in teu mategesna teu yattabi'una nuturkeun itu ladina fidalika dina itu ibadah illa donna kecuali karena prasangka aidon namun tegesna prasangka na itu ladina innaha karena saestuna itu asnam alihatun eta pirang-pirang sesembahan ya. Tasfa'u anu bakal nyapaatan itu alihah lahum ka itu ladina wa in jeung teu mategesna teu hum ari itu ladina yad'una min dunillah illa yahrusuna kecuali bohong itu ladina yakdibuna tegesna bohong itu ladina bidalika dina itu don atanapi dina itu ittiba. Allah menyatakan bahwa yang ada di langit dan di bumi apapun namanya, bagaimanapun sifatnya, itu adalah makhluk ciptaan Allah, itu adalah milik Allah, itu adalah hamba Allah. Oleh karena itu tidak ada dari yang ada di langit dan di bumi, dari seluruh apa yang ada di langit dan di bumi, tidak ada yang layak dijadikan sekutu untuk Allah, karena semuanya ciptaan Allah, makhluk, sedangkan Allah Khalik. Ya jauh derajatnya antara Khalik dan makhluk. Tapi kok kenapa ada orang musyrik? Bagaimana mereka itu? Nah, orang musyrik yang mengaku ada Tuhan selain Allah, ya, atau mereka menganggap ada yang berhak disembah selain Allah, mereka itu pada hakikatnya tidak mengikuti serikat-serikat untuk Allah. Mereka itu dalam mengakui adanya Tuhan atau serikat selain Allah itu tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan keyakinan yang benar, dan pada hakikatnya mereka tidak mengikuti serikat, karena tidak ada satupun yang mengakui sebagai serikat Allah. Siapa yang mengakui sebagai serikat Allah? Kan nggak ada. Setan, iblis saja tidak mengaku Tuhan yang mesti disembah. Enggak. Setan tidak mengaku Tuhan. Kalaupun ada yang mengaku Tuhan, coba pikir. Misalkan Numrud ngaku Tuhan, Fir'aun ngaku Tuhan, atuh tempok we mikir. Nya. Ari si Fir'aun eta tadina geus aya jadi kusorangan. Kan sarua anak jelema manya daek mangeran kasasama.
itulah kebodohan. Maka Allah nyatakan wa ma yattabi'ul ladina yan'una min dunillah syuraka. Orang yang beribadah kepada Tuhan-Tuhan berhala-berhala yang disembah selain Allah, mereka itu tidak mengikuti syariat Allah, atau tidak mengikuti satu pengetahuan, tidak mengikuti satu keyakinan yang benar. Mereka cuma akon-akon saja, alasan-alasan saja, ya. Cuma bikin-bikin saja. Mereka tidak mengikuti syariat karena tidak ada yang berani mengakui dirinya sebagai syariat Allah. Tidak ada yang berani mengakui sebagai sekutu Allah. Siapa yang sudah mengakui dirinya sebagai sekutu Allah? Nggak ada. Dan kalaupun ada seperti Numrud, ya, anu lantang di hadapan rakyatnya mengakui sebagai Tuhan atau mau disembah, diistimewakan, pada hakikatnya dia tidak mengakui. Tidak mengakui. Dan kalaupun tetap memaksa, mikir, Numrud itu kan manusia, apa bedanya dengan kita? Tadinya bayi, lahir, nggak bisa apa-apa, kok masa dianggap Tuhan? Dan ujungnya mati. Matinya lagi oleh nyamuk. Fir'aun, manusia, butuh makan, butuh tidur, masa disembah? Kok masih sama dengan kita? Walaupun memang Fir'aun punya kelebihan, katanya tidak pernah sakit, ya tapi kan usianya menua, ngolotan, berarti kan kalah oleh waktu. Tidak ada, pada hakikatnya tidak ada satupun di antara yang ada di langit dan di bumi, karena memang semuanya makhluk Allah, milik Allah, hamba Allah. Tidak ada satupun yang berani mengakui sebagai sekutu Allah. Maka orang yang mengakui atau menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah, nah, itu mereka tidak mengikuti syariat-syariat Allah, karena memang tidak ada syariat buat Allah, tidak ada sekutu Allah. Kau gening maranena anggar wae iya tabiuna illadonna, tidaklah mereka itu mengikuti kecuali cuma mengikuti prasangka. Wa inhum illa yakhrusun, dan mereka itu tidak lain kecuali hanya berdusta belaka. Tuh. Nah, jadi itulah kebodohan orang kafir, itulah kebodohan ketololan orang musyrik. Sudah ditunjukkan jalan yang sebenarnya, bahwa tidak ada yang berhak dipertuhankan dan memang memiliki sifat ketuhanan kecuali Allah. Kok mereka tidak mau menerima, tidak mau mengerti? Tapi yang tidak ada dalilnya, hanya karena mengikuti nenek moyang, padahal dengan akal pun berbenturan, mereka kok kuat mempertahankannya. Penyembahan terhadap berhala kan bodoh dan tolol. Berhala dianggap bisa memberikan syafaat. Kayak kumaha bisa mere syafaat. Nah, berhala pli dijieun tina tipung, ya, dijieun cenah pangalusna tina emas, kan bisa memberikan syafaat. Gimana bisa memberikan syafaat? Malah berhala atau bahan-bahan makhluk-makhluk yang dijadikan bahan pembuatan berhala itu, seperti batu atau material apapun, tina perak, tina emas, tina perunggu, tina tembaga, tina batu, dipahat jadi patung, itu semuanya menangis karena akan menjadi calon kayu bakar neraka. Waquduhan nasu wal hijaroh, semua yang benda padat seperti batu, tembaga, perak, ya, dan lain sebagainya, itu kan seperti batu jamadat, benda-benda keras,
yang dijadikan berhala itu menangis karena akan menjadi kayu bakar neraka. Tepugu-pugu lain atau emas dijieun patung teh. Bukan memberi syafaat, malah melaknat. Nah itu orang musyrik itu mikirnya sih kok gimana? Aneh gitu. Emas yang seharusnya kan jadi perhiasan dari Allah, coba dimanfaatkan untuk bekal ibadah, untuk memperjuangkan agama Allah, malah dibikin patung dari emas, merasa hebat, Tuhannya emas, memberikan syafaat. Memang apa? Nah inilah, jadi Allah menegaskan bahwa betapa sesatnya orang kafir atau orang musyrik. Orang kafir yang tidak percaya sama sekali kepada adanya Tuhan, bodohnya kabina-bina, sesatnya kabina-bina. Kalau tidak ada Tuhan, kamu itu ada dari mana? Kan kamu tidak bisa menciptakan hidupmu sendiri, tidak bisa menciptakan tubuhmu sendiri. Tapi kok aya jelema nu teu percaya karena ayana pencipta. Asa goblok kabina-bina jelema. Atau ada orang yang mempersekutukan sesuatu kepada Allah, padahal Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kok sesuatu yang diciptakan Allah disejajarkan derajatnya dengan Allah? Daek teu urang disejajarkeun jeung domba. Domba ciptaan saha? Allah. Kita ciptaan saha? Bedanya apa? Domba tidak berakal, kita berakal. Kalau kita disejajarkan dengan domba, mau nggak? Iya. Berhala yang dianggap Tuhan oleh orang musyrik itu ciptaan Allah, disejajarkan dengan Allah. Coba bayangkan, manusia ciptaan Allah, kambing ciptaan Allah, jelema teu daek teu hayang lamun disejajarkeun jeung domba, padahal sama-sama ciptaan Allah. Ieu mah ciptaan Allah disejajarkan dengan Allah. Kan caluta kabina-bina, enggak sopan ya. Maka Allah tidak akan mengampuni dosa seseorang yang mempersekutukan Allah apabila dosa itu tidak ditaubati sebelum mati. Orang mati membawa dosa masih ada harapan diampuni, asal dia mati tidak dalam keadaan musyrik. Nah itu beratnya dosa musyrik itu, karena orang melakukan kemusyrikan itu sesatnya, sesat sekali, terlalu sesat, terlalu bodoh, terlalu tolol ya. Orang kafir, orang musyrik, cukup Allah menyebut wal kafiruna humud dolimun wal kafiruna humul jahilun inna syirka la zulmun adim. Syirik itu adalah perbuatan dolim yang paling besar ya, tidak sopan kepada Allah ya, tidak beradab kepada Allah. Kita tidak beradab dengan sesama makhluk saja. Orang yang tidak punya adab dengan makhluk saja itu orang bodoh, apalagi orang tidak beradab kepada Allah. Orang itu semakin berpendidikan, dia semakin sopan, semakin beradab, semakin menghargai orang ya. Iya. Ciri orang berpendidikan itu berbudi luhur, menghargai sesama. Kalau kita dengan pendidikan dituntut untuk bisa menghargai sesama makhluk Allah, maka kita dituntut untuk lebih bisa menghargai Allah. Bagaimana cara menghargai Allah? Sebesar-besar hak Allah atas hambanya adalah hambanya menyembah Allah dengan tidak mempersekutukan Allah. Orang yang tidak mau menyembah Allah kafir. Orang yang menyembah Allah tapi menyembah selain Allah musyrik. Itu kedua-duanya orang tidak beradab, orang tidak berakhlak ya. Maka kalau orang
dianggap tidak beradab, dianggap bodoh, dianggap tolol karena kurang beradab kepada sesama makhluk Allah, maka lebih tidak beradab lagi orang yang tidak beradab kepada Allah. Maka orang kafir musyrik mah lamun pae teu tobat, innalladzina kafaru wa matu wa hum kufar ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adab walahum yundarun. Itu ancaman Allah. Ya, sangat logik, sangat rasional. Dunia milik Allah, makhluk semua milik Allah, perjalanan hidup ini diskenario dan diciptakan Allah. Manusia, makhluk Allah, dijamin rezeki oleh Allah, hidup ke dunia ditakdirkan Allah, ya, kemudian disuruh mengabdi kepada Allah, malah kafir kepada Allah atau mempersekutukan Allah. Ya wajar lamun jelema nu kitu jadi sampah, dibabetkeun kana seuneu neraka. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Layak oleh Allah disanksi dengan adab yang pedih. Wa huwa sareng ari Allah, huwa ari Allah alladzi eta anu ja'ala nu parantos ngajadikeun itulah dilakum pikeun aranjeun al-laila kana peuting litas kunu supaya caricing aranjeun pihi dina itu lail. Allah ngajantenkeun wengi, wahtilafi laili wan nahar, bergantian malam dan siang. Allah ngajantenkeun wengi eta teh kanggo naon nikmana litas kunupihi supaya caricing nya waktu istirahat li sok bobo wengi teh ulah wengi teuing nya jam 10 paling wengi santri mah bobona teh nya ti magrib dugi ka isya menuntut ilmu tambah tos isya sakedap nepikeun ka waktu tunduh jam 8 setengah 10 sok ngapalkeun setengah jam atanapi istirahat nya bok kue bobo tong ka mana mendi ame tere guga deui engke sebelum subuh ada waktu bangun ya. Bangun kemudian berwudu, sholat, menghafal sambil menunggu waktu subuh gitu ya, itu litas kuno pihi supaya cara caricing ya. Wan naharu sareng ngajantenkeun Allah kana siang mubsiron ya. Kana anu caang, maksud caang teh anu bisa ningalikeun, mubsiron teh kan anu memberikan penglihatan. Juga anu beurang merek Allah masihan penglihatan nama. Jadi Allah ngajantenkeun siang caang sehingga orang bisa melihat. Isnadul ibsor ari nyarandekeun kecap ibsor tadi mubsirun tina absara yubsiru ibsoron. Ilaihi kana itu nahar majajun eta teh majaj akli li annahu karena saestuna itu nahar yubsoru eta ditingali naon pihi dina itu nahar sanes berang merek paningal tapi manusia ku Allah dipasihan paningal jadi tiasa ningali dina waktu berang kusabab berang mah caang gitu. Inna fi dzalika la ayatin liqaumi yasmaun. Inna fi dzalika saestuna eta tetep dina ieu ja'lul lail lisukun wa ja'lun nahar tabsiratan kanggo milarian napakah ti beurang mah. Tak bisa ketingali, macul bisa, ngored bisa, ngarit bisa, coba tipe tingpling ngarit. Ya. Jadi malam untuk beristirahat, siang untuk bekerja, ya, mencari karunia Allah. Oh,
Inna fi dalika saestuna eta tetep dina itu nu dicarioskeun Allah ngajantenkeun wengi untuk beristirahat tidur nya matak lamun wengi seueur diangge begadang tere rusak kana awak da hawa nya udara malam itu udara yang tidak baik ya, untuk kesehatan tubuh karena dingin ya. Tubuh itu dingin maka ada rumah untuk berlindung sok bobo bahkan tiris mah disimbut sandia simbut pan ayo kalau dipakai bagadang ya nya tuh maka sorbang oma kumaha geuning kalau terlalu sering kena angin malam muka pucat darah pun nah kabang oma we lah eta. Nah itu. Dan siang yang diberikan cahaya Allah, siang itu kan disebut siang karena ada cahaya matahari. Ida kana tisam sutoliatan panaru mawjudun, apabila matahari terbit ya siang datang ada. Jadi siang itu identik dengan terang, cahaya. Nah itu dijadikan wan naharo mubsiron itu ayat dina ayat nusanes maning walaila libasa wan naharo ma'asya. Oh, Allah menjadikan malam sebagai pakaian. Ya, pan sok disarimut penting. Jeung seperti pakaian caricing barobo. Sedangkan siang sebagai waktu untuk mencari penghidupan. Mencari karunia Allah. Nah, inna fi dalika saestuna eta tetep dina itu nu dicarioskeun la ayatin yakin aya pirang-pirang tanda dilalatin tegasna pirang-pirang petunjuk ala wahdaniyati ta'ala kana wahdaniyatna Allah. Semua itu menunjukkan bahwa Allah itu maha tunggal. Dalam tetunggal mangke parebut nu hiji hayang berang nu hiji hayang peuting. Moal anggeus tungtungna berang jeung peuting can aya da can puguh ya urusanana. Nah, berarti semua tatanan kehidupan ini teratur dengan begitu akurat menunjukkan bahwa pengaturnya cuma satu. Karena kalau pengatur ada lebih dari satu akan kacaulah aturan itu. Akal yang sehat akan menyimpulkan bahwa kalau aturan dibuat oleh beberapa orang ya, atau beberapa pengatur itu tidak akan benar. Ya, jadi aturan itu akan benar apabila pembuat aturan itu satu, yang mengaturnya satu ya, dan maha kuasa. Pasti akan akurat. Nah maka siang dan malam berganti dengan tertib, kadang-kadang panjang siang, panjang malam. Itu semuanya menjadi tanda kemaha tunggalan Allah, bahwa pengatur siang dan malam, yang menciptakan siang dan malam dengan segala hikmah yang terkandung di dalamnya, itu adalah zat yang maha tunggal, maha kuasa, maha berkehendak, maha mengetahui, tidak bisa dibatasi oleh siapapun, tidak bisa dipaksa, tidak bisa terpaksa, tapi dialah yang menetapkan segala sesuatu. Tapi jadi tanda soteli kaum yasmaun, bagi kaum yasmaun ya, li kaumin pikeun kaum yasmauna anu ngadengikeun itu kaum ya, karena penjelasan dalil eta sok kupingkeun itu dikupingkeun mah ku hate sima ataba daburin kalayan nguping anu disarengan ku tadabbur ya, wati adin sareng ngalap pitutur. Orang yang mau mendengarkan dengan berpikir dan mencari pelajaran, nah itu baru dia akan tahu, oh iya ya, ketika dijelaskan bahwa Allah menciptakan malam dengan segala keadaannya, segala sesuatunya, di dalamnya ada hikmah. Salah satu hikmah yang penting buat kita adalah untuk beristirahat, karena kebanyakan makhluk aktivitasnya di siang hari, walaupun ada makhluk yang aktivitasnya di malam hari ya.
lalai kalong jelema ge aya anu ngalalai jeung ngalong itu kan nurutan kalong eta mah ngalembur gitu. Menambah income ame gajina tambah ya. Jadi moal nunutan ari loba duit. Nah itu. Nah ini dalil ya, untuk lebih memperlihatkan kebodohan orang-orang musyrik. Ya, jadi kenapa mereka itu kok dalil sudah nyata tapi masih tetap kafir atau musyrik? Karena mereka hatinya tidak mau mendengar gitu. Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Nah, kalau mereka mau mendengar, mau berpikir, mereka tentu tidak akan menjadi penduduk neraka. Dalam arti mereka akan beriman, tidak akan kafir dan tidak akan musyrik. Sok slogan.